Dan kemudian di luar ekspektasi inilah yang terjadi. Setelah 1 jam dia dikubur, tiba-tiba cuaca menjadi mendung dan hujan sangat-sangat deras guys. Dan lebih parahnya lagi, semakin paniknya lagi, kuburan mereka tadi tersambung dengan listrik. Hai guys, assalamualaikum sahabat khair ya, asdika in Indonesia min welcome back to my YouTube channel. I'm Hamzah Libra Dinizari. Ya guys, kembali lagi ke konten premium Ali Hamzah. Di mana lagi kalau bukan di YouTube channel Ali Hamzah, karena cuma di sini Ali Hamzah kontennya niat banget. Ya guys, Jumat Mubarak, Jumat Mubarak, Jumat Mubarak. Gimana kabar kalian? Semoga kita semua sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Semoga kita dilimpahkan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya guys, kali ini kita bakal membahas sesuatu yang dajjalable banget ya, bisa dibilang kayak azab, dan ternyata azab itu nggak hanya terjadi di sinetron-sinetron. Ini hanya sedikit gambaran saja. Nah, khusus topik ini aku belum nemu salah satu dari kalian untuk request aku untuk membahas kasus ini, karena aku baru aja nemu topik ini ya, kasus ini hari ini ya, habis sholat Jumat. Gue kayak aduh, harus kita bahas nih. Kita bakal membahas orang India lagi, orang-orang perindavan. Jadi sebenarnya video ini udah kayak trending tuh di India dan juga di beberapa negara Islam lain. Pokoknya kalian tonton sampai habis. Aku juga mau bilang makasih banyak buat kalian yang sudah dukung terus channel ini dengan cara kalian subscribe, like, comment, dan share. Dan buat kalian yang baru, sok silahkan di subscribe dulu, subscribe gratis ya. Pokoknya satu subscribe itu sangat-sangat membantu content creator nih guys. Jadi kalau misalnya kalian mau support lebih, kalian boleh share ataupun kalian boleh komen ya, menunjukkan ekspresi kalian. Aku sangat-sangat menghargai kalian yang sudah support aku di berbagai platform sosial media yang aku punya, seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube khususnya. Alhamdulillah berkat support kalian semua, channel ini hampir menyentuh 70k subscribers, OTW ke 100k subscribers. Jadi kalian subscribe dulu channel ini. Yuk langsung aja kita bahas pembahasan kita. Kalian nonton video ini sampai habis supaya kita makin tahu. Aduh, perindavan lagi. Sepertinya orang-orang perindavan ini nggak habis-habis bikin masalah terus guys. Nah, kali ini kita bakal membahas seorang vlogger ataupun YouTuber asal India, di mana salah satu kontennya yang mengundang atensi umat Islam. Nah, salah satu konten video yang mengundang atensi umat Islam tersebut adalah challenge mengubur dirinya hidup-hidup yang berubah menjadi fatal. Ada banyak sekali reaksi umat Islam terhadap konten video dia ini guys. Beberapa umat Islam mengatakan kalau ini adalah sebuah azab. Karena pada dasarnya dalam Islam, kuburan adalah akhir perjalanan hidup manusia. Nah, di dalam kuburan ini nantinya kita bakal dipertemukan sama malaikat munkar dan juga nakir. Sangat-sangat tidak etis jika hal-hal seperti ini digunakan sebagai bahan bercandaan. Gue juga bingung sama sinetron-sinetron yang kayak aduh, yang bisa-bisanya pocong keluar dari kuburan lah gitu. Kayak ini azab dari mana gitu. Mereka ini terinspirasi dari mana? Apakah pernah terjadi hal seperti ini di kehidupan nyata gitu? Yang kuburannya terbakar lah, meledak lah, terus keluar ular-ular lah. Yang hal seperti ini tuh cuman ada di sinetron guys. Tapi yang jelas Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang mati akan disiksa di dalam kuburnya sampai binatang pun mampu mendengarkan suara mereka. Jadi yang bisa mendengar teriakan manusia di dalam kubur itu nggak ada satupun manusia kecuali hewan gitu. Dan siksa kubur ini hanya terjadi kepada orang kafir dan juga seorang pemaksiat. Wallahu a'lam. Bang, terus gimana kalau misalnya orang kafir yang matinya dibakar menekutehe gitu? Wallahu a'lam ya guys, sesungguhnya hidup dan mati hanya Allah yang mengetahui. Nah, kembali kita bahas YouTuber India ini guys. Namanya adalah Niku Vlogs. Niku Vlogs ini mempunyai 2M subscribers dan dia sangat-sangat aktif di YouTube guys. Jadi Niku dan juga temannya sudah menyiapkan segalanya guys. Dia sudah menggali tanah yang seperti kuburan dan di dalamnya juga diisi berbagai kebutuhan. Nah, kemudian dia juga menyiapkan ventilasi dan juga aliran listrik ke dalam kuburan itu. Nah, setelah itu dia bersama temannya pun masuk ke dalam kuburan itu. Setelah dia masuk, pintunya ditutup dan dia pun dikubur sama orang-orang di atas sana. Nah, tapi di dalam kuburan itu ada kipas angin, ada makanan gitu ya. Kayak ini apaan sih gitu, kayak konsepnya bagaimana gitu. Tapi hal-hal seperti ini gak usah dicontoh ya guys. Lagian siapa juga yang mau nyontoh kegiatan kayak gini. Ini adalah kegiatan orang-orang bodoh. Kita gak pernah tahu kapan ajal kita. Nah, kemudian di dalam kuburan itu dia joget-joget tuh. Kayak biasalah orang perindapan ya, nangis joget, senang joget, semua joget, anak joget juga gitu ya. Udah habis itu udah capek ngebacot gitu kan, kayak keringetan di dalam itu, kepanasan, terus haus tuh. Dimasukin lah minum ke dalam itu. Tapi yang bikin herannya adalah, yang bikin gue bertanya-tanya, di dalam kuburan itu kok ada vacuum cleaner gitu. Ini vacuum cleaner buat apa? Mau sedot lemak lu. Nah, hal yang seperti ini juga nih yang bikin umat Islam jadi miris. Ya karena mungkin beberapa dari kita jadi teringat di salah satu ayat Al-Quran. Karena ini juga berkaitan dengan orang kafir. Seperti yang sudah dikatakan di Quran Surah Al-Anfal ayat 50.
Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Berarti sudah jelas ya guys ya, bahkan nyawa orang kafir sekalipun juga dicabut oleh para malaikat. Dan kemudian di luar ekspektasi inilah yang terjadi. Setelah 1 jam dia dikubur, tiba-tiba cuaca menjadi mendung dan hujan sangat-sangat deras guys. Bahkan hujan tersebut disertai dengan angin yang sangat-sangat kencang. Nah kemudian kebayang dong gimana perasaan mereka di dalam kuburan itu. Mereka panik guys, sangat-sangat panik, kalian lihat sendiri. Dan tau gak kalian, perlahan-lahan air dari atas juga turun ke bawah. Dan air pun semakin masuk ke dalam kuburan mereka. Dan lebih parahnya lagi, semakin paniknya lagi, kuburan mereka tadi tersambung dengan listrik. Mereka membawa cok sambung di bawah sana. Wah, gak hanya mereka di dalam kuburan itu yang panik, bahkan orang-orang di luar sana semakin panik juga. Karena hujan sangat deras dan juga berubah menjadi badai. Dan mereka pun kembali menggali kuburan tadi. Dan akhirnya setelah beberapa jam, mereka pun berhasil keluar guys. Mohon maaf kali ini gak sesuai dengan ekspektasi kalian. Dan kemudian mereka pun dilarikan ke rumah sakit guys. Kadang inilah manusia ini, udah bagus-bagus dikasih kesehatan malah nyari penyakit. Mereka pun dilarikan ke rumah sakit sampai-sampai diinfus segala. Tapi masih sempat-sempat ketawa dia. Iya, ngakak lu, ketawa lu. Nah mungkin setelah lihat video ini kalian berpikiran kayak ini ide siapa sih gitu. Setelah aku cari tahu ternyata dia ini kayak meniru konten yang mirip-mirip sama YouTuber India juga guys. Jadi ada YouTuber India juga yang bikin konten serupa di mana dia menguburkan dirinya selama 24 jam dan video itu tembus 10 M viewers. Mungkin dia tergiur nih melakukan hal yang sama. Nah mungkin kalian juga berpikiran apakah ada kaitannya dengan Islam? Ada guys. Nah jadi baiknya Allah itu seringkali kejadian-kejadian azab dilimpahkan kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini seringkali dijadikan contoh supaya kita gak seperti mereka. Dan juga asal-muasal penguburan berasal dari Al-Quran. Seperti yang sudah diceritakan di dalam Al-Quran dalam kisah Habil dan Qabil. Di mana Qabil tega membunuh saudaranya sendiri Habil karena rasa dengki. Jadi pada dasarnya manusia ini mempunyai sifat dengki bahkan sesama saudara sendiri. Maka kemudian Allah mengutus seekor burung gagak untuk menggali tanah yang diperlihatkan kepada Qabil. Dan dari situlah kenapa agama-agama Abrahamik cenderung menguburkan mayat daripada membakar ataupun membuang ke laut. Karena di dalam Islam walaupun mayat diperlakukan dengan hormat. Dan aku juga coba cari tahu apakah Islam aja yang menguburkan mayat. Ternyata agama Yahudi dan juga Kristen begitu pula. Karena ketiga agama ini memang agama Abrahamik. Jadi seperti itu guys, jadikan kejadian ini sebagai pelajaran, kita ambil aja hikmahnya. Itu tadi dia bisa selamat gitu ya. Coba aja tadi kalau misalnya sesuai dengan ekspektasi kita. Mungkin ngakak-ngakak dia itu berubah menjadi duka. Jadi seperti itu guys, nyawa kita itu anugerah. Jangan main-main sama nyawa, bahkan kita juga gak pernah tahu kapan ajal kita datang. Ya guys, jadi seperti itulah pembahasan kita kali ini ya. Seperti biasa ya, yang namanya orang perindapan selalu aneh-aneh. Ya justru kita kaget kalau nggak aneh nggak perindapan namanya. Orang-orang perindapan ini memang cenderung sering banget menyenggol-jenggol agama orang lain, khususnya agama Islam. Karena mereka di sana kayak diskriminasinya tuh kayak luar biasa banget. Gak hanya diskriminasi agama, diskriminasi kepercayaan, bahkan di sana mereka juga melakukan diskriminasi terhadap bangsa mereka sendiri. Ya walaupun sebenarnya perindapan ini adalah negara yang sekuler gitu kan, memisahkan, gak mencampur aduk urusan politik ataupun pemerintahan dengan agama. Tapi faktanya di dalam kehidupan mereka, mereka masih sering menggunakan yang namanya kasta gitu. Jadi ada satu kasta yang bahkan disentuh juga gak boleh, haram gitu. Nah kalau misalnya kalian pernah denger yang namanya kasta Dalit, ini adalah kasta yang paling paling rendah di India. Bahkan kalau misalnya kalian pernah dengar kasta Sudra, ini Sudra nih, Dalit itu di bawahnya lagi. Orang-orang Dalit ini nggak boleh menyentuh manusia lah, atau manusia ini yang di sana berkasta itu ya, kasta yang lebih tinggi nggak boleh nyentuh si kasta Dalit ini. Nah secara bersamaan at the same time orang-orang di India itu kayak yang kastanya rendah itu cenderung memilih untuk memeluk agama Islam. Karena di dalam agama kita semua manusia itu dipandang sama rata gitu di hadapan Allah. Nah karena orang-orang yang berkasta rendah ini mereka merasa ditindas, mereka ngerasa kayak semua manusia itu punya kesempatan yang sama, punya hak yang sama, mereka pun menemukan Islam. Karena hal itu juga pertumbuhan umat Islam di India makin hari semakin pesat guys. Ya wajar aja kalau misalnya ada kasta yang lebih tinggi merasa kayak melakukan diskriminasi sama orang-orang yang ini mualaf-mualaf ini gitu. Karena mereka kayak
Lu awalnya tuh kastanya di bawah gua gitu, dan lu kayak berani ngapain gua gitu, kayak merasa udah tinggi lah. Dan tahu nggak kalian, jadi sebenarnya hal seperti ini yang menjadi dasar kenapa negara kita menjadi negara dengan populasi Islam terbesar di dunia. Dan mungkin ya suatu saat nanti India bakalan nyalip Indonesia. Karena banyak peneliti yang mengatakan suatu saat nanti di tahun 2030 atau 50 Indonesia bukanlah menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, melainkan disalip dengan Pakistan ataupun India. Nah, kemudian selain kasus-kasus intoleransi ataupun diskriminasi, di India ini juga ada yang namanya golongan-golongan yang kayak over toleransi gitu, kayak overdosis lah, kayak mencampur adukan antara agama mereka dengan agama Islam. Ini pernah gue bahas sekali, ya namanya Sai Baba. Nah, baru-baru ini ada juga nih yang kayak Sai Baba gitu juga, dia kayak dipuja-puja gitu, bahkan disembah-sembah, kakinya dicium-cium ya. Jadi ibu-ibu ini kayak apalah kita bilang, kayak jadi ibu-ibu ini mencampur adukan agama Islam dan juga Hindu, dan ada ritual di mana ibu-ibu ini kayak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim setiap langkah gitu, dan ini aduh ngadi-ngadi deh. Ya guys, itu tadi dia pembahasan kita kali ini. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalian support terus channel ini dengan cara kalian subscribe, like, comment, and share. Kalau kalian punya kritik dan saran, kalian boleh drop di kolom komentar. Kalaupun kalian punya ada request, kalian boleh DM aku di Instagram di @hamzali_abradinezat. Insyaallah nanti aku baca, dan aku juga mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah ngirim aku DM untuk membahas sesuatu, karena beberapa konten aku juga berdasarkan request dari kalian. Sebelum aku akhirin video ini, aku mau bilang minta maaf jika di dalam video ini ada beberapa kataku yang cenderung menyakiti hati individu ataupun kelompok. Sampai jumpa di next video. Ciao, adis, ma'assalamah, bye bye.